peserta yang kurang baik, kalian bisa mempersiapkan diri kalian untuk pressure test, yaitu tim untuk tim hijau ini adalah BlackBerry ya. Di sini yang sangat mengganggu adalah konsep. Konsep, apalagi kamu menggunakan piring seperti itu seharusnya sebuah hidangan yang 1 gigit, 2 gigit langsung bisa kita nikmati secara whole. Di sini saya tidak mengatakan kamu kurang effort, no, karena memang terbukti kamu melakukan banyak olahan dari BlackBerry base. Akan tetapi, yang lainnya itu benar-benar hanya komponen penunjang. Dan mochi ice cream seharusnya berdiri sendiri pun sudah bisa. Mochi ice cream, kalau memang mau plated dessert, buat satu saja dengan ukuran yang besar, sharing, that would be good. Tapi memang rasanya monoton ya, karena yang namanya caviar, yang kamu buat, kalau bukan untuk dekorasi, it's not much flavors. Tapi it's a good choice. Akila. Sebetulnya idenya bagus ya. Cuma saya tidak merasa kekenyalan mochi di situ, sedikit lagi sebetulnya ya. Walaupun misalkan di dalamnya sudah ada BlackBerry ice creamnya ya. Warnanya juga bagus, paduannya juga cantik ya. Mochi ice cream ini sebetulnya justru kekenyalannya tuh lebih enak gitu untuk digigit ya. Seharusnya. Ya. Mendengar komentar dari Chef Rudy cukup membuat kita yang di belakang mendengarkan sedih. Karena mochi yang udah segitu kita buat ternyata tingkat kekenyalannya masih kurang. From a cheese. Saya punya mixed feelings about your dessert. Secara looks itu bagus, baik. Secara judul, ini saya masih kurang mendapatkan the sharpness of the cheese, rasa cheese-nya. Memang banyak ada cream cheese, tapi kamu bisa corporate dengan cheese yang lain. Ya, bagi contoh kamu kamu buat pakai parmesan. Parmesan. Good. Tetapi tadi makanya saya tanya, the agar itu kamu pakai apa? Kamu bilang pakai fromage ice cream. No, maaf chef, ternyata format cheese. Fromage cheese dan krim ternyata kan? Susu dan air, chef. Ya, susu dan air. Ya. Oke, susu dan air dan fromage cheese. Ya. Kurang keluar cheese-nya. Siap. It's just like krim dikasih agar rasanya. Oke. Jadi ada beberapa komponen yang masih hambar dan kurang mensupport the whole dish. Oke. Waduh, Chef Juna bilang di sekitar rasa kejunya kurang keluar, apalagi agar pudingnya itu kurang berasa keju. Padahal kan tadi kejunya udah aku kasih banyak. Cheesecake. Presentasinya bagus, cantik. Sebuah ide yang cukup straightforward ya. Dapatnya cheese ice cream, cheesecake, berries. Very simple. Permainan teksturnya saya suka. Hati-hati sama your berry sauce. Kalau kamu mau naruh sauce sebanyak itu, you make sure it's a sauce. Ini rasanya very concentrated, very strong, very sweet, very sour. Mungkin kalau kamu taruh es dots di atas tartnya, itu oke. Tapi tidak dituang sebanyak itu. But ya, konsepnya saya suka. Thank you, chef. Vini ya dan tim ya. Ini format cheese. Bagus, saya suka. Rasa cheese-nya di samping ice creamnya, cake-nya itu juga enak. Kemudian ada harumnya ya. Sausnya juga sangat mendukung. Crumble-nya juga bagus karena kamu ada aroma cheese juga di sana keluar ya. Aku seneng banget dengar komentar dari Chef Rudy karena tampaknya Chef Rudy suka dengan hidangan kita dari rasa cheesecake-nya, crumble-nya, sausnya menjadi satu hidangan yang saling melengkapi dari segi rasa. Dates ini secara konsep mungkin maksudnya kamu plated dessert, akan tetapi tetap harus ada satu komponen utamanya itu apa? Nah di sini komponen utama kamu kalau dilihat secara visual dan volume adalah the ice cream, which cannot be like that. Ya, seandainya mau seperti itu salah piring. Supposed to be in the mangkok terus ada pinggirannya. Seharusnya the cake, the chocolate cake itu menjadi the main dengan infused date atau ada potongan datesnya, baru kamu bikin
beberapa komponen berdasarkan kurma yang menjadi penunjang. It's still plated, it's just different concentration. Dates. Ini salah satu flavor favorit saya sebenarnya ya. Ini sebenarnya secara presentasi kelihatannya menarik ya. Komponennya ada banyak. Date, coklat, pistachio. Di situ saya masih oke. Tapi ketika udah rasa mascarpone, lemon, basil masuk, itu nggak harmonis. It's good kalau kamu bisa mencampur padukan flavor dengan baik, tapi memang tidak semudah itu. Di sini it just doesn't work. Ketika dimakan bersamaan, lemon sama basilnya itu cukup mengganggu. Tidak membuat dia lebih segar juga. Sorry banget ya Chef Renata, aku ngerti banget sih, pasti rasa basilnya itu strong banget sampai nonjok ke hidung. Tapi kita sebenarnya cuma pengen itu kayak jadi hintnya gitu. Desi, ya, paduan untuk dates atau kurma bagus dengan coklat, Thank you Chef. ya. Tapi rasa kurma, kamu bilang kamu bikin paste terus dicampurkan ke dalam situ tidak terasa. Mungkin potongan lebih penting ya, supaya Iya, nanti waktu dimakan cake coklatnya itu terasa. Terus kemudian paduan yang lainnya juga mendukung baik. Terima kasih Chef. Hojicha, secara konsep, kalau saya pribadi kamu yang paling benar. Ini main komponennya ada, dengan ice cream yang sudah tersedia soft ice cream ini, kamu olah lagi meskipun hanya di mold dan di freeze. Tapi komponen lainnya yang ada hojichanya, semua itu sangat menunjang sebagai a complete dessert dengan komposisi masing-masing yang berbeda dan balance. Oke? Hojicha. Benar-benar meng-highlight hojicha dengan tekstur yang berbeda-beda. Saya juga suka jelinya tuh yang tipis di atas. Nice and delicate, warnanya masih clear. It's executed well di sini. Piringnya juga saya setuju. Pasti ada piring lain yang lebih bisa menampilkan ini lebih baik ya. Karena hojicha warnanya kan pucat. Maybe not the right plate. Other than that, semua komponennya it's good. Thank you Chef. Oke Chef, lain kali kami akan lebih hati-hati lagi dalam memilih piring plating. Thank you Chef Renata. Yara, ya paduannya sebetulnya saya suka ya. Ini cukup agak sedikit sulit karena dari hojicha. Dan tapi di situ akan mengeluarkan sedikit rasa yang kuat dari hojichanya itu sendiri, dari ice creamnya ya. Kemudian paduannya cukup mendukung ya. Dan penampilannya saya pengen dia lebih terlihat lebih luas, lebih cantik gitu ya sebetulnya. Oke, kami akan berdiskusi dari keempat dessert, dari 4 tim. Siapa saja yang melakukannya dengan baik dan kalau ada yang harus masuk pressure test. Aku ngerasa happy dan lega banget setelah di-judging di depan, dan aku juga berdoa banget semoga tim aku menang, semoga menang. Kayaknya kali ini komentar timku yang paling kurang deh dari tim lain. Dari komentar juri yang aku lihat itu tim ungu sama orange pasti aman. Komentarnya sih masih positif ya, nggak buruk-buruk amat. Kami sudah meneliti lebih dalam lagi ya semua hidangan dessert dengan ice cream kalian dan sudah memiliki hasil. Kalian berempat silakan kembali ke bench bergabung dengan timnya. Oke, kita langsung aja. Tim pertama yang sudah dipastikan aman dari pressure test bisa join sama Aswar, maju ke babak selanjutnya. Congratulations, tim biru. Yeay, menang kita. Alhamdulillah, akhirnya tim biru diumumkan sebagai tim yang pertama kali lolos dari pressure test. Aku benar-benar happy banget, akhirnya kita nggak masuk pressure test. Benar-benar warna biru nih warna keberuntungan aku ya di galeri.
Ya, selanjutnya terima kasih atas kerjasamanya sampai menjadi suatu hidangan dengan kerja keras ya. Tapi walaupun bagaimana tetap ada yang harus belajar lagi dan lagi ya, sampai betul-betul menjadi sesuatu yang baik. Peserta yang kurang baik, kalian bisa mempersiapkan diri kalian untuk pressure test, yaitu tim hijau. Silakan persiapkan diri di pressure test. Dan benar ternyata tim hijau yang masuk pressure test. Karena aku, jadi mereka semua satu tim masuk pressure test. Maaf banget ya. Untuk semua teman-teman di tim hijau, kita memang masuk pressure test, nggak apa-apa. Setidaknya kita sudah melakukan yang terbaik, jadi kita harus bersemangat untuk menghadapi pressure test besok. Oke, tertinggal 2 tim. Tim orange dan tim purple. Oranye dan ungu. Sisa 2 tim dan ini tuh rasanya kayak digantungin karena kita nggak tahu ini kedua tim ini bakal selamat atau ada satu tim lagi yang bakal ke pressure test. Kita udah berdoa banget, please nggak mau banget masuk ke pressure test. Kira-kira apa yang tim ungu akan buat berbeda sehingga bisa yakin, aman, dan berada di atas? Akan buat hal yang sama, Chef, cuman kita perbaiki dari segi taste-nya untuk mengkombinasikan cheese. Lebih more cheese. Ya, Yep. chef, perpaduan cheese. Enak dong nanti. Kan sausnya Yes, balance. chef. Balance dengan asam sausnya, Chef. Lebih kuat, gurih. Tim orange, Mau menghilangkan lemon basil mascarpone-nya, Chef. Dan juga untuk yang travel dates-nya itu mau ditambahkan lemon supaya ada kesegaran lagi, Chef. Ya, mengharmoniskan komponennya, Chef. Satu sama lain lebih nyambung. rombak ulang dong berarti. Menurut saya you should change the whole dish. Buang aja, bikin yang baru. Yang buat travel siapa? Saya, Chef. That's a bad truffle. It's a bad truffle. Kalau kalian disuruh pilih tim orange mau buat dates lagi apa cheese? We prefer dates, Chef, tapi diperbaiki lagi, Chef. Lebih maksimal. Dates, tetap pilih dates. Kalian tim ungu? Tetap cheese. Yes, Chef. Cheese itu udah paling gampang ya. Untuk kamu berada di posisi ini itu sebenarnya it's not a very good execution artinya. Aku cuma bisa lihat kiri dan kanan, mukanya semua worry, dan dari komenan juri, kayaknya confirm kita masuk pressure test. Tim kedua yang akan aman dan lanjut ke babak berikutnya. Menyaksikan rekan-rekan lainnya yang akan berjuang di pressure test. Kalian menonton di atas bersama tim biru dan Azwar adalah tim ungu. Dan ternyata tim kita menjadi tim kedua yang lolos dan enggak lanjut ke pressure test. Itu tuh rasanya benar-benar lega dan lemes banget, happy banget karena kita nggak harus menghadapi pressure test. Makasih teman-teman semuanya. Aduh, tim ungu naik. Fix, ini kita masuk pressure test sih. Gak apa-apa ya guys, bisa ya. Kita berjuang sekali lagi di pressure test. Oke, untuk tim kurma ya, dates. Ini terlihat jelas kalian trying to do too much. Trying too much to impress us dengan apa yang kalian bisa buat. Kita tidak akan terkesima. At the end of the day, ini adalah makanan dari enaknya, balance-nya, keharmonisannya, bukan jualan skill. Maka dari itu, kalian mesti banyak belajar lagi. Tetapi untuk kali ini, kalian juga masih aman, tidak masuk pressure test. Akhirnya aman. Ya ampun, makasih banyak. Aku bersyukur banget sih sama Tuhan dan semua orang yang mendoakan tim kita karena akhirnya kita nggak jadi ke pressure test dan teman-teman aku selamat, itu yang paling penting. Kalau aku aja ke pressure test nggak apa-apa, yang penting jangan teman-teman aku.
Wah, ternyata tim Orange juga lolos. Lega banget karena ternyata yang ke pressure test kali ini cuma satu kelompok. Oke guys, kalian mesti ingat ya, terutama untuk tim Orange, ungu. Kalian ini bukan warga biasa lagi. Kalian ini adalah kontestan MasterChef Indonesia Season 12. Yang suatu hari kalian mempunyai peluang untuk menjadi pemenang MasterChef Indonesia Season 12. Jadi kalian tidak bisa menyajikan hidangan hanya sekedar selesai saja. Hidangan itu harus berkonsep. Kalian harus push the limit dengan effort tentunya. Akan tetapi semuanya harus berkonsep. Tapi kalau dia tidak menjadi sebuah hidangan, menyejukkan mata, memanjakan lidah, mengenyangkan perut, nggak ada gunanya. Itu yang boleh dibilang tim hijau gagal. So, take these notes. Tim orange, kalian nyaris. Ungu juga. Yes, Chef. Yes, Chef. Sayang sekali ya, it's a cheese. My favorite ingredient, cheese. Yes, Kalian masih kurang. Yes, Chef. Yes, Chef. Oke, get some rest. Kita besok akan menyaksikan rekan-rekan kalian berjuang di pressure test. Thank you, Chef. Mendengar tim oranye juga lolos, jadi aku rasa make sense sih karena effortnya udah banyak, beberapa kondimen udah dibikin, cuman yang dia kurang itu cuman meng-highlight saja. Guys, kalau mau bikin sesuatu di tim challenge, konsep. Itu udah yang paling penting, semuanya bisa masak, semuanya jago, yang penting konsepnya selaras. Pasti aman. Untuk di challenge ini kita banyak belajar dan kita semua sadar kesalahan kita memasukkan si basilnya ini terus dan memang itu nggak nyambung banget sama dates-nya, kita terlalu memaksakan. Tapi kita janji untuk kedepannya kita akan bisa lebih berhasil lagi.